Ya, sementara itu ratusan massa simpatisan Rizik Syihab Kota Tangerang, Banten mendapat penghadangan aparat Polres Metro Tangerang Kota di Balai Kota Tangerang saat hendak menggelar aksi demonstrasi di Mapolrestro pada Rabu siang. Massa menuntut Polda Metro Jaya membebaskan Rizik Syihab dan mengusut tuntas kematian 6 laskar FPI. Massa dilarang menggelar aksi demonstrasi sehingga diminta untuk membubarkan diri. Massa yang dipukul mundur akhirnya menggelar aksi di depan kantor MUI Kota Tangerang. Salah seorang pendemo, Habib Hussein, mengatakan aksi ini meminta pembebasan Rizik Syihab dan pengusutan tuntas tewasnya 6 pengawal Rizik Syihab. Massa simpatisan Rizik Syihab ini memilih membubarkan diri secara tertib. Mereka akan kembali menggelar aksi Jumat besok di Istana Negara, Jakarta. Sebab kita umat Islam ini, kita di Indonesia ini negara hukum, jadi coba dengan hati yang jernih, akal yang sehat, betul-betul dijalankan secara adil. Perkembangan proses penanganan yang sedang dilakukan oleh jajaran kepolisian Polda Metro Jaya maupun Barreskrim. Nah, ini sangat penting karena disitulah kita akan bisa tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Dan saya yakin Polri melakukan proses penanganan ini berdasarkan scientific crime investigation. Habib Rizik Syihab yang mendatangi Polres Cianjur, Jawa Barat di depan Polres Cianjur. Ratusan massa yang datang ke Polres Cianjur ini meminta perihal kepolisian agar membebaskan pendiri Front Pembela Islam yang ditangkap oleh pihak kepolisian akibat melanggar undang-undang kekarantinaan atau membuat kerumunan yang terjadi di Bogor dan Jakarta di tengah pandemi COVID-19 dan mengusut tuntas meninggalnya 6 orang laskar FPI yang dinilai adanya kejanggalan. Kedatangan ratusan massa pembela Habib Rizik Syihab ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Puluhan personil Polres Cianjur pun disiagakan untuk mengawal aksi damai. Polres Cianjur menerima beberapa perwakilan dari massa untuk beraudiens dengan pihak kepolisian. Dari hasil audiens, pihak Polres Cianjur mendengar akan menampung apa yang menjadi keinginan dari massa pendukung Habib Rizik Syihab tersebut dan akan melaporkan ke pimpinannya. Setelah mendapatkan hasil dari audiens, massa pendukung ini langsung membubarkan diri. Makanya kami sebagai umat Islam Kabupaten Cianjur meminta tolong diusut tuntas dan kami meminta Habib Rizik dibebaskan. Kalau memang Habib kita sebagai penjamin Habib Rizik siap, tapi asalnya Habib Rizik dibebaskan karena yang bersalah bukan Habib Rizik, kita adalah yang cinta Habib Rizik datang berbondong sana. Malah saya sendiri menginstruksikan kepada anak buah saya, kepada santri untuk berangkat ke Jakarta. Bukan Habib Rizik, demi Allah, saya sendiri. Berdiskusi tadi panjang dengan para perwakilan, kami terima apa yang menjadi penyampaiannya, karena ini bukan di wilayah kami, karena kasus ini bukan di wilayah kami, nanti kami sampaikan kepada pimpinan ditindaklanjuti. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Pimpinan FPI Rizik Syihab, berbagai reaksi masyarakat terjadi di beberapa daerah, mulai dari demonstrasi hingga perusakan pos polisi. Lalu apakah hal ini akan semakin membesar ataukah ada pihak yang sengaja menunggangi untuk membuat resah masyarakat? Untuk membahasnya kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara, Hermawan Sulistyo. Selamat sore Pak Hermawan. Sore. Ya Pak Hermawan, Waalaikumsalam. Setelah ditahannya Rizik Syihab, lalu nama-nama tersangka kerumunan lainnya, yang terakhir ada Ketua Umum FPI dan juga Panglima Laskar FPI, begitu langsung datang ke Polda Metro Jaya, mungkin untuk menyerahkan diri. Tapi kalau kita melihat sebelumnya juga ada pemanggilan, tapi mereka berhalangan untuk hadir. Saat ini mereka dengan lebih mudah datang ke Polda menyerahkan diri. Tanggapan Anda bagaimana? Begini, itu respon logis ya, dari hubungan-hubungan emosional dan hubungan-hubungan spiritual antara pemimpin dan anak buahnya. Tetapi selalu ada proses adjustment, penyesuaian. Jadi respon sesaat ketika peristiwanya baru terjadi, dengan respon besoknya, dengan besoknya lagi, dengan besoknya lagi, dengan minggu depannya,
itu tidak sama, itu selalu fluktuatif. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi naik turunnya respon seperti itu, kita lihat ada beberapa respon yang sangat keras, yaitu mulai dari minta ditahan sama-sama ke polisi, bahkan mengancam dengan kekerasan lagi, gitu, dan seterusnya. Nah, tetapi itu akan sangat tergantung pada sikap si pemimpin. Ada proses penyesuaian, adjustment proses. Jadi kalau orang misalnya membeli sesuatu biasanya 100 dapat sepiring, besok membeli 100 dapat setengah, dia marah, tapi setelah besoknya lagi, oh iya memang setengah, ya nggak apa-apa gitu. Jadi ada prosesnya. Ini bisa ditahan sebetulnya ya Pak Hermawan. Ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana gelombang aksi yang terjadi, bahkan tadi Anda juga sempat menyebutkan ada yang meminta untuk ditahan, begitu sampai juga ada aksi teror di pos polisi Makassar dan juga Go. Apakah ini hanya sekedar bentuk spontanitas para pendukung atau ada kemungkinan ini ditunggangi atau disusupi oleh kelompok lain begitu? Nah, saya melihat faktor pertama tadi tergantung dari sikap pemimpinnya. Faktor yang kedua itu memang tergantung dari lingkungan yang ada. Nah, ini satu isu yang sangat strategis dalam peristiwa politik. Ya, ada pembunuhan, ada pemimpin oposisi, ada unsur kekerasan di sana dan seterusnya. Nah, tidak mungkin tidak ada kelompok yang melakukan intervensi atau menumpangi atau menunggangi, istilahnya apapun terserah gitu, atau mengambil keuntungan di air keruh. Jadi kalau ada situasi seperti ini, pasti akan ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang kemudian masuk, mungkin dia taking side, memihak ke salah satu, baik ke kubunya FPI maupun ke kubunya polisi, ya, lalu mengambil keuntungan dalam situasi seperti ini, dan itu bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung, sehingga publik seringkali terkecoh bahwa oh ini pertarungannya dua kubu ini saja, padahal ada orang ketiga atau pihak ketiga yang bisa mendapatkan keuntungan kalau situasinya menjadi keruh, lebih keruh lagi, atau situasinya menjadi lebih kondusif. Pasti ada orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari situasi baru itu. Oke, Pak Hermawan, kalau kita melihat sekarang pimpinan FPI sudah dilakukan penahanan, 5 orang atau 4 orang lainnya juga sudah melakukan pemeriksaan di kantor polisi sebagai tersangka, begitu, dan juga ada aksi penyelidikan terhadap 6 anggota Laskar FPI yang tewas. Apakah hal ini akan memicu gelombang protes yang semakin masif untuk kedepannya atau apa yang harus diwaspadai? Nah, itu tadi tergantung beberapa hal. Kalau saya kira kalau sikap pemimpin itu akan lebih pendek responnya ya. Nah, yang kedua, sikap negara. Apakah negara memperlakukan ini sebagai kejahatan politik? Kalau kejahatan politik ini menyangkut conscience, menyangkut sikap afiliasi keyakinan seseorang. Gitu. Okay. Atau apakah negara menganggap ini peristiwa sosial biasa yang punya implikasi karena nyangkut keyakinan keagamaan gitu. Nah, nggak bisa diprediksi kalau jangka pendek ya. Kalau jangka pendek kita bisa melihat seminggu, 2 minggu tergantung pada arah pemeriksaan. Tapi kalau jangka panjang tergantung penumpang-penumpang gelap nanti yang mendapatkan keuntungan. Kalau prosesnya suasana publik itu mendukung Polri atau mendukung FPI. Gitu. Baik, Pak Hermawan, ini saya tertarik dengan yang Anda ungkapkan terkait dengan penumpang gelap ataupun pihak ketiga tadi. Siapa aktor yang menurut Anda berkemungkinan ada di balik ini semua dan apa message yang ingin disampaikan? Banyak lah, kita nggak bisa bicara 1-2 menit lalu konteksnya itu kita harus tarik dalam 20 tahun terakhir. Ini kan
proses yang saling berkelindan, saling kait-mengkait ya, dari peristiwa pada seputar rame-rame tahun 98 sampai hari ini. Banyak pemainnya dan juga negara, pihak negara itu dari elemen-elemen atau dari eksponen dari orang-orang yang sejak tahun 98 itu sudah terlibat dalam pertarungan semacam ini. Oke. Baik, Pak Hermawan, kita kawal terus dua kasus yang terkait dengan FPI ini, kerumunan dan juga penembakan terhadap laskar FPI 6 orang yang tewas begitu. Terima kasih untuk sementara Pak Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Kamnas Universitas Bhayangkara sudah bergabung bersama CNN Indonesia pada sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Setelah diberikan ultimatum akan ditangkap oleh pihak kepolisian, Ketua Umum FPI Syabri Lubis dan juga Panglima Laskar Pembela Islam Maman Suryadi akhirnya datang ke Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Karantina Kesehatan. Syabri Lubis dan Maman Suryadi tiba di Polda Metro Jaya pada Senin pukul 10 pagi dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Sugito Atmo Prawiro. Sebelumnya 4 tersangka sudah diperiksa, yakni Rizik Syihab yang ditahan pada Minggu dini hari karena dijerat pula dengan pasal penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, lalu Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia, Idrus sebagai Kepala Seksi, dan Ali bin Alwi Alatas sebagai Sekretaris Panitia Maulid Nabi, sekaligus pernikahan Putri Rizik yang menimbulkan kerumunan pada pertengahan November lalu. Sugito menegaskan kedatangan Syabri dan Maman bukan untuk menyerahkan diri. Ini perlu kami jelaskan bahwa kami datang bukan untuk menyerahkan diri, tapi kami datang untuk diperiksa. Karena itu kan baru panggilan kedua. Kalau misalnya panggilan ketiga berdua tidak datang, boleh disebut paksa. Jadi saya hanya untuk mengklarifikasi itu, dan kami sudah janjian 10 untuk pemeriksaan. Tapi pemeriksaan harus sebagai tersangka? Sebagai tersangka, betul, sebagai tersangka. Karena pada waktu awal itu kan dia masih saksi, setelah itu tersangka, dan sekarang juga untuk pemeriksaan. Ya, Rizik Syihab sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka penghasutan di muka umum, pelanggaran Undang-Undang Karantina dan tidak menuruti perintah atau permintaan aparat. Polisi juga sudah menahan yang bersangkutan di tahanan Polda Metro Jaya. Bagaimana media memandang kasus hukum yang membelit pentolan FPI tersebut? Malam ini saya kembali ditemani oleh Revolusi Riza, Wapemret CNN Indonesia TV. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Mbak. Mas Revo, hari ini Rizik Syihab ditahan oleh polisi pada Minggu dini hari setelah kemudian ditetapkan sebagai tersangka kerumunan pada Kamis lalu. Apa catatan CNN Indonesia soal ini, Mas Revo? Ya, Mbak Eva, terima kasih. Ini kasus yang membelit MRS ini akhirnya memasuki babak baru ya. Kita tahu persis akhirnya MRS hadir memenuhi panggilan polisi, kemudian tadi malam kita lihat MRS keluar sudah mengenakan rompi tahanan oranye dan kemudian ditahan dan menjadi tersangka. Nah, kita tahu bahwa ada pro kontra di sini kan. Pihak FPI sendiri merasa bahwa MRS ini tidak layak untuk ditahan, tapi polisi mengenakan pasal 160 dan pasal beberapa pasal lain ya untuk menjerat MRS. Nah, kita juga tahu bahwa tadi pagi Presiden Joko Widodo juga sudah mengeluarkan statement terkait dengan kasus ini gitu. Nah, tentunya sebagai warga negara yang baik, gitu kita berharap semuanya patuh dan taat pada hukum gitu. Artinya biarkan hukum yang memproses ini semua sehingga bisa diketahui dengan terang benderang lah kasus ini gitu. Apakah memang sesuai dengan klaim FPI bahwa MRS ini tidak bersalah atau memang sesuai dengan jeratan hukum yang diberikan oleh polisi bahwa MRS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Itu Pak. Oke, Mas Revo, kita berminggu-minggu ya, mungkin ada beberapa pekan yang kemudian kita diskusikan masalah kerumunan Rizik Syihab kaitannya kemudian dengan pandemi. Kalau tadi Mas Revo bicara soal hukum kemudian dilihat berlaku sama terhadap siapapun, karena memang sebelumnya kita tahu